Halo, assalamualaikum Cak. Kembali lagi di channel RKTR. Kali ini saya akan membahas lagi tentang oli sesat. Tapi kalau sekarang bukan oli mesin ya, tapi akan saya bahas tentang oli gearbox atau oli kardan kalau umumnya dibilang. Saya pakai oli ini. Oli apakah ini? Simak terus videonya, jangan sampai skip ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini sebenarnya bukan oli buat sepeda motor ya teman-teman. Ini sebenarnya oli untuk mobil, tapi bukan juga untuk oli mesinnya mobil, tapi ini oli untuk transmisi manual. Jadi untuk transmisi manual mobil. Loh, kenapa kok saya pakai oli transmisi manual di gearbox matic? Jadi karena oli transmisi manual itu kan formulasinya sudah disesuaikan dengan untuk diperuntukkan untuk gear ya teman-teman, bukan untuk mesin. Jadi kalau buat di gearbox matic itu sangat cocok gitu kata suhu-suhu di grup LDIC ya teman-teman. Ya namanya saja ini juga oli sesat, jadi oli mobil untuk gearbox, untuk sepeda motor maksudnya. Nah ini kok SAE nya kekentalannya 80-90, apa enggak kekentalan gitu? Kalau ada pertanyaan gitu ya enggak lah, ini kan spesifikasinya oli gear sama oli mesin itu kan beda ya teman-teman. Kalau oli gear 80-90 ini kalau dibandingkan dengan oli mesin itu setara sekitar 40 SAE, viskositas 40-an lah sekitar gitu. Jadi kan ya enggak terlalu kental gitu. Terakhir saya pakai di NMAX itu saya tuang sekitar 300 ml. Soalnya dari suhu-suhu itu banyak yang bilang itu disarankan pakai sekitar 250 lebih gitu. 250 nggak apa-apa. Tapi standarnya itu di sini tertulis 150. Tapi selama saya tuang sekitar 300 ml itu nggak ada masalah, sil-silnya juga aman, nggak jebol. Jadi kan proteksinya lebih baik mungkin. Soalnya banyak yang bilang itu gearbox NMAX itu besar kapasitasnya. Jadi selama saya pakai oli ini di dalam gearbox NMAX saya itu nggak ada kendala sama sekali. Malah saya rasa itu feeling saya itu lebih halus di gearbox, nggak ada suara aneh-aneh. Banyak yang bilang suhu-suhu itu kalau pakai oli khusus gear ini, oli bekasnya itu minim glitter, jadi nggak ada glitter itu semacam gimana ya, semacam serbuk-serbuk dari besinya yang di dalam gear-gearnya itu yang aus gitu ya teman-teman, kalau pakai oli gearbox biasa. Jadi disarankan oleh para suhu-suhu itu pakai oli ini, jadi hampir minim glitter. Ini perlindungan untuk gear-gear itu sangat baik ya teman-teman. Ini umurnya sekitar 13.000 km. Jadi saya lupa gantinya. Ini saya mau drain terus saya ganti ini. Terus kita lihat gimana kondisi oli bekas yang ada di dalamnya ya teman-teman. Oke, nggak usah panjang lebar, mari kita kuras olinya. Oke ya teman-teman, ini oli yang sudah saya kuras tadi yang ada di dalam gearbox NMAX saya ya teman-teman. Saya pakai gelas yang transparan ya teman-teman biar kelihatan hasilnya. Ini kondisinya setelah 13.000 km masih seperti ini kondisinya, belum hitam sama sekali ya teman. Setelah saya amati itu glitternya itu minim ya teman-teman, sedikit sekali. Mungkin itu sisa glitter dari oli yang sebelumnya ya teman-teman. Mungkin kalau pemakaian kedua nanti pakai oli Castrol ini bisa nggak ada glitternya atau bahkan sangat minim sekali ya teman-teman.
Dulu saya tuang sekitar 300 ml. Kalau sekarang ini saya coba sekitar 250-an saja ya teman-teman. Oke, kalau gitu mari kita tuang oli yang baru ya teman-teman. Ini saya corongnya pakai bekas kastrol yang gini ya teman-teman. Oh ya, ini dulu saya pakai di motor Beat ya teman-teman. Ini juga kastrol, kekentalannya juga ini 80-90, tapi bedanya kalau ini itu ini GL5, ini GL5, tapi kalau yang botol besar ini GL4 ya teman-teman. Bedanya itu kalau dari informasi para suhu-suhu itu, kalau GL5 ini tidak cocok di dalam gearboxnya, itu ada komponen yang terbuat dari kuningan ya teman-teman, nanti bisa terkikis. Tapi kalau dalam gearbox Matic itu kayaknya nggak ada kuningannya ya teman-teman. Ini dulu saya pakai di motor Beat saya, jadi saya gunting, saya pakai buat corong ya teman-teman. Mari kita tuang sekitar 250 mili ya. Bila masuknya sulit, tinggal ditekuk gini ya teman-teman, lalu kita pompa, kita dorong pakai tekanan. Jadi ini pengganti dari suntikan ya teman-teman. Oke, kalau sudah tinggal tutup kembali ya teman-teman, tapi jangan lupa tutupnya dibersihkan dulu ya teman-teman. Hasil karet o-ringnya juga dibersihkan, nggak apa-apa, biar tidak ada debu-debu yang nempel ya teman-teman. Tinggal pasang kembali ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai lupa subscribe loh, biar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.